dia mengajarkan tentang kosmologi bahwa langit ini ada lapisannya. Lapisan itu yang kemudian kita kenal undak-undakannya gitu. Itu di sungai itu ada prasasti. Gunung temenang di lebur, lebak temenang di rusak. Prasara adalah penghormatan terhadap sosok sangat kental di pikiran masyarakat. Sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Muhammad Agus Salim dalam acara Historia Mistika bersama Kang Cakra Widiantara. Malam Kang Cakra. Selamat malam Kang Agus. Ya, malam hari ini kita melanjutkan segmen yang kemarin terkait Gunung Padang. Apakah dibangun oleh seseorang yang belum dibahas mungkin di channel yang lain, tapi mungkin ada beberapa channel-channel lain juga yang membahas menyerempet terhadap sosok yang ini, yaitu Nabi Idris begitu. Kemarin sudah dijelaskan oleh Kang Cakra kesamaan konsep begitu. Terkait apa yang diajarkan oleh Nabi Idris, karena kita tahu bersama Kang Cakra, karena Nabi Idris ini kan merupakan arsitektur pertama, bapak pengetahuan pertama, dan bahkan katanya juga aksara munculnya di Nabi Idris begitu. Pena ya? Pena. Ya, terkenal beliau dengan aksara menggunakan pena. Betul. Nah, kaitan dengan itu, ternyata juga ada peristiwa lain gitu. Ini berkaitan. Kenapa akhirnya Gunung Padang terungkap kembali? Itu kan katanya setelah tertimbun oleh alam begitu dan lain-lain. Ada kaitannya nanti misalkan apakah memang ini setelah banjir bandang gitu. Itu Nabi Nuh begitu. Mungkin ada fakta lain yang Kang Cakra ketahui terkait konsep atau kesamaan konsep di Nabi Idris dengan di Sunda mungkin, atau berkaitan dengan Gunung Padang. Jadi kan sebenarnya utamanya itu ya, kalau kita ambil kaitan utamanya ya, kenapa kita arahnya ke Nabi Idris kan? Karena di situ ada prinsip dari Nabi Idris ini nempel di prinsip dari Gunung Padang ya, yaitu keselarasan antara ilmu pengetahuan dan spiritualis. Itu kan konsep yang di Gunung Padang yang sama, betul-betul sama dengan apa yang menjadi prinsip hidupnya dari Nabi Idris. Nabi Idris ini kan betul-betul seorang yang memang cerdas ya. Dilihat dari namanya saja Idris kan, dari Arab darasa ya, dal ro sin gitu kan. Itu intinya artinya belajar, menelaah, mengkaji. Jadi maknanya orang yang sangat tekun dalam ilmu dan kajian. Itulah Nabi Idris. Betul-betul dia seorang analisis. Oleh karenanya dia menguasai banyak ilmu-ilmu yang sekarang disebut ilmu pengetahuan oleh dunia modern gitu. Jadi sebenarnya sudah ribuan tahun lalu itu sudah dikuasai oleh Nabi Idris gitu. Dan bahkan katanya di zaman Nabi Idris lah ini dari agama tauhid menjadi penyimpangan ketuhanan begitu. Ya betul, itu yang kemarin belum sempat kita bahas ya. Salah satunya efek dari Idrisisme ini, Nabi Idris ini, adalah ketika dia tidak ada, kemudian kaumnya yang betul-betul memfavoritkan dia ya, ngefans banget ke Nabi Idris ini membuat patung awalnya. Patung itu seperti sebuah monumental kalau kita sekarang. Gitu. Mungkin awalnya hanya sebagai rasa takjub, rasa kagum yang kemudian diwujudkan secara visual di patung. Kalau sekarang mau monumen lah begitu ya. Ya kan kita sekarang kan banyak lah tokoh-tokoh kayak Pak Karno dibikin patungnya gitu kan. Nah, begitupun juga pada waktu itu umatnya yang betul-betul ngefans banget sama Nabi Idris itu membuat patung Nabi Idris. Itu asal muasalnya sejarahnya berhala gitu. Awal mula kemudian manusia itu mengenal berhala. Bahkan tidak lebih jauh daripada itu di Yunani, di Eropa, di Romawi, para filsuf tuh itu betul-betul mengagungkan Nabi Idris ini. Dia dikenalkan punya nama lain, jadi Idris punya nama lain. Gitu. Kalau di Islam ya Idris kan. Kalau di Kristen itu dikenalnya Enoch atau Henok, bahkan punya kitab terlarangnya gitu. Terus ada kalau di filsafat Yunani itu Hermes gitu. Ya merek tas tuh yang mahal tuh. Hermes Trismegistus. Gitu. Itu dalam budaya pagan dia diwujudkan, divisualkan sebagai dewa ilmu pengetahuan. Dan tidak menutup kemungkinan di Sunda, di Nusantara Idris mempunyai nama
tersendiri. Ya, seperti yang kemarin kita bahas, bukan tidak mungkin Idris di kita di Nusantara ya terutama, khususnya di Sunda mungkin punya nama lain gitu. Karena terbukti memang cuma sejarah mencatat di Yahudi Kristen itu Enoch atau Henok, kalau di Yunani itu dikenalnya Hermes gitu. Chris Megistus, dia punya nama lain. Ya walaupun di kita belum menemukan catatan yang nyata apa yang mendukung itu, siapa sebenarnya nama Nabi Idris di sini gitu kan. Kalau memang ajarannya nyampe ke sini. Walaupun begitu saya meyakini ajaran yang ada di sini itu sangat mungkin berkaitan dengan pengetahuan beliau gitu. Karena apa? Kalau kita coba explore ya di dunia ini, budaya mana yang betul-betul memegang ajas kosmologi, ilmu kosmologi. Sejauh ini di Nusantara aja hanya Sunda yang memegang erat kosmologi ini. Makanya di Sunda itu mengenal ada Buana Alit, ada Buana Ageng. Buana Alit itu adalah mikrokosmos. Kalau Buana Ageng itu makrokosmos. Sama dengan ajaran yang Henok atau Nabi Idris ajarkan ini. Gitu. Nah, kalau Buana ini apa kesimpulan dari Sunda ini? Buana ini? Buana itu sebuah alam raya yang besar. Gitu. Jadi Sunda itu bagi dua, ada Buana, ada Mandala itu. Sebuah semesta yang besar tanpa batas, itulah Buana. Isi dari Buana itulah Mandala gitu loh. Disebutnya ke Mandala itu. Makanya di Sunda itu mengenal tingkatan-tingkatan Mandala. Ada 3 Buana gitu. Atau Triloka namanya gitu. Termasuk di Gunung Padang yang berundak begitu kan? Ya, semua kemudian berundak di Sunda, di Nusantara itu terkait dengan kosmologi. Oh. Jadi nah kita bicara di kitab terlarang Henok ini ya. Ini bagi dunia modern ini disebut terlarang. Dia mengajarkan tentang kosmologi bahwa langit ini ada lapisannya. Lapisan itu yang kemudian kita kenal undak-undakannya gitu. Kalau di dunia Sunda. Jadi undak-undakan yang ada di Sunda itu di punden-punden Sunda itu terkait dengan itu gitu. Sangat terkait. Misalkan dan mereka selalu ganjil. 3, 5, 7 sesuai dengan memang keyakinan kosmologi dari kita orang Sunda. Dan sebetulnya ini kan erat kalau berbicara ganjil, kemudian berundak, erat kaitannya dengan Islam kan gitu. Iya, sangat erat. Iya. Islam sangat terhadap angka-angka itu selalu dan dalam ayat apa ya bahwa menyatakan bahwa Allah saya suka dengan hal-hal yang sifatnya ganjil bukan yang benar. Gitu. Nah, berkaitan tadi dengan kitab terlarang, kenapa disebut terlarang? Kalau kita yang membacanya sebenarnya tidak terlarang amat. Kalau saya coba membaca kitab Henok, nama kitabnya kitab Henok. Itu tuh sejak kapan dan dibuat oleh siapa? Nah, ini yang menjadi pembahasan mendalam. Kan kalau Henok atau Idris ini kan berada di tahun sekitar 4.500 sebelum Masehi. Ya. Sedangkan kitab ini sudah ditemukan data bahwa ini ditulis sekitar tahun 300 sampai 100 Masehi, sebelum Masehi. Itu. Artinya setelah Idris. Artinya jauh ribuan tahun setelah Nabi Idris tidak ada. Tapi kan bisa jadi ini ilmu pengetahuan yang memang turun-temurun, kemudian ditulis dan dikodifikasi lagi gitu. Jadi ada yang meyakini ini adalah wahyu gitu. Kan Nabi Idris kan salah satu nabi yang menerima wahyu kan. Gitu. Menerima wahyu kemudian dikodifikasi, dijadikanlah naskah yang kemudian disebutnya kitab Henok gitu dikenalnya. Jadi bukan ditulis oleh Nabi Idris langsung, tapi oleh para pengikut-pengikutnya. Ya, meskipun di Nabi Idris terkenal istilah pena dan lain-lain gitu. Iya, walaupun terkenal istilah pena, mungkin karena waktu yang terlalu lama, mungkin sudah hancur mungkin kan. Artinya kalau orang bicara mengenal pena, maka dia akan mengenal kertas gitu atau daluang atau lembaran-lembaran yang bisa ditulis gitu. Atau mungkin kalau di Nabi Idris kan terkenal sudah muncul simbol-simbol tuh. Nah, di Gunung Padang juga kan katanya ada beberapa simbol yang berkaitan, ada kalau tidak angka 5 atau apa gitu tuh. Iya, kayak teras itu ada 5, kan ganjil. Itu kalau 5 itu kan bisa menggambarkan mandala yang diyakini kesundaan. Nah, cuma kan dasar ilmu mandala ini, susunan ini, itu justru kita bisa melihat di kitab terlarang ini. Bahwa Nabi Henok atau Idris ini
ini memiliki keyakinan bahwa langit ini semesta ini berlapis. Gitu. Itulah yang ditolak oleh ilmu pengetahuan modern atau masih disaksikan oleh ilmu pengetahuan modern. Terus ada bahkan agama yang menyatakan itu menyimpang. Kalau ini ditolak, ini juga kan pernah diungkapkan di zaman Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad menaiki tangga-tangga kan begitu. Ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj ya. Itu makanya apa yang disampaikan oleh Henok atau Nabi Idris mungkin ini diperkuat begitu ya? Diperkuat oleh Rasulullah ketika melakukan Isra Mi'raj. Gitu. Ini pas banget ya dengan momennya Isra Mi'raj ini. Oh iya, kapan tuh? Bulan Rajab ini. Bulan Rajab ya. Mungkin ke sana. Sangat mungkin ke sana. Sangat mungkin. Artinya kan Rasulullah ini kan penerus dari wahyu-wahyu sebelumnya kan gitu. Ajaran-ajaran sebelumnya ini disempurnakan di Islam oleh Rasulullah. Artinya ada dong pengetahuan ini yang kemudian kita pakai juga gitu. Buktinya dalam sejarah Islam diceritakan memang Rasul kan naik kan, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis sampai lagi ketujuh kan begitu ceritanya gitu kan Isra Mi'raj itu. Begitulah Henok pun meyakini bahwa langit itu di atas itu berlapis-lapis gitu. Sampai ada lapis terakhir, lapis paling tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Itulah tempat disebutnya bersemayamnya Tuhan. Itu yang mungkin dijadikan lebih ekstrim lagi. Henok itu menyebutkan Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa divisualkan. Saking agungnya. Dan ini selaras sebetulnya dengan ajaran Islam. Ajaran Islam jelas, oleh karenanya di Islam itu kemudian membuat pernyataan bahwa seluruh nabi itu agamanya Islam. Gitu. Itulah soal monoteisme, keyakinan bahwa Tuhan itu memang sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Nah ini saya menarik juga, nanti coba saya cari nih terkait nanti dengan buku Henok ini. Nanti kita kayaknya ini harus didiskusikan terpisah karena ini banyak banget babnya Henok ini. Ini menyangkut apa aja sih itu isinya? Pertama yang disebut terlarang itu ya, saya coba cek yang terlarang dulu. Yang terlarang pertama dia menceritakan bahwa ada malaikat yang turun dari langit ke bumi. Ini memaksa manusia terus bersetubuh menghasilkan anak namanya Nephilim, raksasa. Nah, itulah cikal bakal makhluk-makhluk perusak bumi. Karena kelakuan mereka bumi ini akhirnya rusak. Itu yang barangkali ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat kemudian bukan protes kan, bertanya, ya Tuhan, apakah Engkau akan menciptakan lagi kan makhluk-makhluk yang akan merusak dunia dengan berdarah-darah? Ini erat banget dengan ayat itu. Ya, risalah kenabian juga sering kali Nah, itu sebenarnya watcher itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dia malaikat yang memang diturunkan, jahat, memimpin kejahatan, dia yang mengajarkan kejahatan kepada manusia. Itu yang terlarangnya. Karena apa? Disitulah kemudian diajari ilmu sihir. Nah, termasuk ilmu yang berlebihan kayak perhiasan yang sangat indah. Itu menurut Nabi Idris itu diajarkan oleh malaikat-malaikat ini. Agar manusia sombong dengan keindahan yang dimilikannya. Ya, kemudian ada kesamaan terkait Gunung Padang di buku tersebut? Kalau terkait Gunung Padang, kan di kitab itu juga diceritakan, naskah itu diceritakan tentang ilmu astronomi, ilmu kosmologi. Dua hal ini yang nampaknya punya keselarasan dengan Gunung Padang. Jadi kan selama ini kan pengetahuan kita tentang Nabi Idris kan terbatas. Justru dengan adanya kitab Henok ini kemudian kita bisa melengkapi pengetahuan kita Nabi Idris. Apa sih keyakinan dia tentang kosmologi? Apa keyakinan dia tentang kemampuan perbintangan? Itu terkait banget dengan Gunung Padang. Kalau di kitab Sunda tersendiri yang naskah kuno begitu. Ini yang saya jujur saja masih saya telusuri, apakah Sunda dengan ajarannya Mandala, ajarannya Buwana gitu. Ini kan terkait dengan ini ya kitab Henok. Saya belum pasti menemukan sumbernya. Kalau sumbernya ada, kayaknya kita harus bedah kitab Henok, kemudian kita sandingkan dengan naskah yang kita miliki. Bagaimana keyakinan Sunda? Kan ini kebanyakan Sunda ini kan tutur ya, tapi lestari sampai sekarang. Apakah hanya tutur saja, atau memang pernah ditulis oleh siapa dalam naskah? Ini yang kayaknya yang perlu dicari sebagai kekayaan khasan pengetahuan kita ya, orang Sunda, Nusantara terkait dengan Henok ini gitu. Dan saya coba nyari, ternyata di Henok juga nyerempet ke Nabi Nuh ya. Bagaimana di satu
kaum dihancurkan ini agak relevan gitu. Agak relevan justru Nabi Idris itu membangun 118 atau 115 wilayah perkotaan yang indah, yang kuat. Tapi karena ada penyimpangan akidah, Henokh ini atau Idris ini kemudian mereka jadikan sembahan. Ini persoalannya. Oh, pemujaan pertama. Iya, pemujaan pertama sebagai dikenal berhala kalau kita di Islam. Nah, berhala pertama itu wujudnya adalah Idris gitu. Itu yang kemudian disembah oleh orang, dan karena akidah tersebut, penyimpangan akidah tersebut, akhirnya Nabi Nuh lah yang membuat pembersihan, mereset ulang semesta ini. Mereset ulang? Iya. Berarti di Henokh itu bahwa bencana itu sebagai... Henokh sangat yakin di kitab Henokh bahwa setiap bencana adalah upaya reset. Mereset alam. Jadi cara alam untuk meresetnya sebagai bukti bahwa pada saat itu, sebelum terjadi bencana, itu ada ketidakseimbangan antara Tuhan, manusia dengan alam. Gitu. Maka perlulah direset. Nah, kalau bencana ini sebagai riset alam, ini juga kan banyak nih sekarang kita cari bahwa katanya juga kapal Nabi Nuh juga kayunya itu dari Nusantara gitu, kayu jati begitu. Nah, kalau sejarah Nabi Nuh sampai ke sini nggak sih, Kang? Iya, makanya ini yang aneh ini di kita ya, di Nusantara, di Sunda itu. Nama-nama itu kayaknya nggak asing deh. Saya punya keponakan namanya Enoh gitu. Terus ada orang tua namanya Enoh gitu. Namanya Idris Noh Soleman, itu kayaknya kan yang biasa di kita ya. Begitu terbiasa nama itu ada di kita, dan itu bukan nama agamis, itu udah lama banget Kak Agus. Ini yang jadi pertanyaan gitu. Kalau di luar kan Nuh kan, Nabi Nuh kan. Nah, kalau sudah itu menurutnya Nabi Enoh gitu. Apakah Henokh ini atau Nuh yang adanya bencana banjir bandang itu? Yang pasti memang Nabi Nuh memang ditugaskan untuk melakukan pembersihan terhadap manusia-manusia yang akhirnya menyimpang. Nah, kalau Gunung Padang ini termasuk kan kalau belum terlihat nih, termasuk yang memang dibersihkan, terkena bencana. Iya, gitu. makanya kan ada suatu keganjilan di sini kalau kita lihat Gunung Padang ya. Ada monumen, ada sebuah ada sebuah tempat sakral yang demikian besar. Bahkan saya meyakini bukan 900 meter, Kak Agus, hektaran ini. Kompleks peribadahan ini hektaran gitu. Sebesar itu, tapi peradabannya nggak ada. Gitu. Itu sebuah keganjilan yang perlu dicari jawabannya. Apakah apabila terkait dengan ribuan tahun ini, sangat mungkin area itu memang dibersihkan dengan banjir bandang. Itulah yang barangkali salah satu saat peristiwa bencana yang kemudian merusak struktur Gunung Padang di bawahnya terutama. Gitu. Kalau memang siapa yang membangun ini kan juga sulit didetek. Kita sulit mendetek, kita juga tidak bisa mengklaim. Cuma ide ide pemikiran dan kemampuan Nabi Idris ini sangat relevan dengan apa yang ada di Gunung Padang. Jadi kita tidak bisa mengklaim, bukan juga cocokologi. Inilah konsep Gunung Padang itu adalah keselarasan antara ilmu pengetahuan dan spiritual. Begitupun prinsip dari Nabi Idris. Dia adalah nabi yang menselaraskan antara ilmu pengetahuan dengan spiritual. Sehingga ada kesamaan konsep. Iya, ilmu pengetahuan itulah jalan dia untuk spiritualnya gitu. Itu yang nampaknya ini tidak berbeda, ada kesamaan keserasian konsep gitu. Selain tadi kalau sulit didetek siapa yang membangun, kemudian menurut Kang Cakra nih sebagai budayawan, pesan apa sih yang ditinggalkan Gunung Padang gitu tuh? Kan kalau kemarin sempat kita bahas lamun batu geus ngomong begitu. Lamun batu geus nyarita. Gunung geus dibuka, eta tandana orang Sunda rek udang gitu. Jadi pengetahuan Sunda mau bangkit. Jadi hikmahnya sebenarnya bukan hanya untuk pesannya, bukan hanya untuk orang Sunda. Ini lebih global sifatnya. Jadi pesan yang terkandung di dalam Gunung Padang itu yang tadi, prinsip tadi. Kembalilah manusia, terjadi keseimbangan, keserasian antara ilmu pengetahuan dan spiritual. Kita banyak mengenal orang pintar tapi spiritualnya rendah. Nah, banyak orang yang sebaliknya, orang yang spiritualnya tinggi tapi tidak mau mengenal ilmu pengetahuan. Itulah yang disebut tidak seimbang dalam Henokh, dalam kitab Henokh. Perlu keseimbangan. Nah, Gunung Padang ini simbolik. Simbolik bahwa seperti itulah keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan
spiritual. Oh, ini bagus banget nih. Karena kita melihat nih fenomena di Indonesia nih Kang Cakra, orang yang memang diagungkan gitu. Nilai spiritualnya tinggi gitu. Terkadang kan juga nilai pengetahuannya juga kurang. Ada sebaliknya banyak yang profesor yang pinter banget, sudah sampai akhirnya saking pinternya dia udah tidak lagi percaya dengan Tuhan contohnya, atau tidak percaya hal-hal yang gaib yang harus diimani oleh setiap agama gitu. Itu terjadi di era sekarang. Makanya saya meyakini munculnya Gunung Padang ini sekarang itu bukan hanya pertanda untuk orang Sunda, ini pertanda global. Dunia sudah mulai tidak seimbang. Apa sih keseimbangan itu? Kalau menurut Idris, keseimbangan itu adalah adanya keselarasan antara ilmu pengetahuan dan spiritual. Pintar boleh, tapi kita spirit keiman tinggi, tetap seimbang. Itu pesan mendalam yang betul-betul terkubur dengan Gunung Padang sendiri. Gitu. Dan dampak dan ancamannya ketika dunia sudah tidak seimbang adalah bencana. Ya kalau dalam kitab Henokh walaupun kan kita ini kan kitab Israeliat kalau di Islam sebutnya. Jadi kita tidak boleh menjadikan ini bahan akidah ya, itu tidak akan. Tapi kalau kita lihat di kitab Henokh memang seperti itu. Jadi ada saatnya ketika apapun tidak terjadi keseimbangan, maka akan ada waktu, akan ada peristiwa untuk mereset ulang agar kembali semesta ini seimbang. Semesta itu bukan hanya yang terlihat, Kang Agus. Yang tidak terlihat pun termasuk pikiran kita itu adalah semesta kecil gitu. Yang sekarang di pikiran kita masing-masing jutaan miliaran manusia itu semesta yang kecil. Ketika semesta kecil itu tidak seimbang, maka pola pikir dunia akan berubah, peradaban itu akan berubah gitu. Bisa jadi kelak orang tidak lagi mempercayai Tuhan sebagai bentuk hal-hal modern, hal-hal yang keren gitu. Itu kan yang terjadi sekarang kan. Iya, betul. Seolah-olah kepintaran itu sudah mengalahkan ilahiliyah gitu. Kalau ilahiliyah itu yang memberikan kita kepintaran. Itulah namanya keseimbangan dalam pikiran kita, keselarasan antara ilmu pengetahuan dengan spiritual. Ya, di kisah berkaitan dengan kisah Nabi Nuh juga ini lagi viral nih, Kang. Ya. Di daerah mana, Mongol apa mana begitu tuh. Katanya 25 Desember 2025 ini akan kiamat sehingga orang berduyun-duyun menuju Bahtera Nuh katanya gitu. Nah, mungkin ini yang dimaksud bahwa ketika masyarakat sudah menggunakan seluruhnya ilmu pengetahuan, cara alam riset ini untuk mengembalikan titik balik kepada Tuhan begitu ya. Untuk mengingat itu kan dengan ancaman seperti itu, mereka akhirnya kan dipaksa untuk kembali kepada Tuhannya, untuk kembali ingat kepada Tuhannya. Orang-orang itu kadang-kadang kan ingat sama Tuhannya itu ketika betul-betul kepepet, tertekan, mau mati, sakit ya Allah, bahagia enggak kan? Seperti itulah kira-kira gambaran manusia. Nah, kita sekarang tinggal berpikir bagaimana caranya menyeimbangkan ini, ada keselarasan ini gitu. Simbolik Gunung Padang itu sebuah simbolik yang tidak hanya buka mata orang Sunda, tapi mata dunia. Tapi harus ditanya, ada apa sih? Pesan apa di balik terbukanya Gunung Padang itu? Itu yang tadi, prinsip dari Nabi Idris. Adanya keselarasan antara ilmu pengetahuan, sains, dengan spiritual. Oh iya, mantap. Nah, kalau berkaitan dengan Nabi Idris kan sebuah sosok nih. Iya. Nah, mungkin di sekarang tidak ada sosok yang memang tadi seimbang antar spiritual dan ilmu pengetahuannya. Pengetahuan ini kan kita krisis sosok nggak sih begitu? Kalau menurut krisis sosok, tiap era sosok itu selalu ada. Sosok itu selalu ada. Persoalannya, ini kan harusnya menjadi pengetahuan global, harus menjadi keyakinan global tentang keselarasan antara ilmu pengetahuan dengan spiritual. Ini tuntutan, tuntutan manusia diciptakan ke alam dunia ini ya seperti itu. Itulah yang Nuh sampaikan dalam kitab yang kemudian ditulis di kitab Henokh menjadi kontra katanya. Padahal kan tidak kontra ya. Justru itulah titik balik keimanan kita. Dengan dibukanya Gunung Padang, akhirnya orang mencari-cari gitu kan, referensi sampai akhirnya kita pun untuk pertama kali ngebuka ini dikaitkan dengan kitab Henokh gitu. Walaupun kita tidak merujuk pasti bahwa Nabi Idris inilah yang membangun. Kalau pengikutnya iya bisa jadi, karena ilmu pengetahuan itu kan tertinggal dalam memori manusia, bisa tercatat, bisa tidak gitu. Inilah ajaran-ajaran. Toh kenyataannya banyak ajaran terutama kosmologi tentang perbintangan
meteorologi itu justru sama di Henok itu, Peter Henok dengan yang sekarang sampai sekarang diyakini sama orang Sunda. Ini bagi saya mengerikannya, gitu, mengerikan gitu loh. Pertanyaan kan tinggal balik, siapa yang ngajarinnya? Ke siapa-siapa? Itu yang belum kita temui, atau barangkali ada sosok tokoh yang bergelar Batara atau apa dahulu yang kemudian menularkan pengetahuan ini sampai akhirnya tiba ke pengetahuan kita sekarang. Nah, kalau berkaitan terakhir mungkin kalau berkaitan dengan agama begitu, pengetahuan dan agama, kita kan tahu sendiri bahwa sekarang juga agama nih banyak nih begitu. Nah, bagaimana menselaraskan konsep pengetahuan dan keyakinan ini sehingga ini tidak berbenturan secara sosial gitu tuh Kang? Ya kalau agama sudah apa ya, sudah sunatullah, pasti banyak agama dengan caranya masing-masing, banyak keyakinan. Dalam satu agama banyak keyakinan yang berbeda, mazhab segala macam. Tapi tujuannya satu kan, selama itu hanya kepada yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun apa sebutannya, yaitu itulah bentuk iman manusia yang memang lumrahnya begitu atau digariskannya seperti itu. Kita nggak bisa masuk ke ranah agama lain karena mereka punya keyakinan sendiri, tapi tetap agama apapun perlu ada keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualnya. Oh, saya tangkap. Berarti Gunung Padang membuka atau mengingatkan kembali kepada kita ilmu pengetahuan dan nilai spiritual. Ada keselarasan antara ilmu pengetahuan dan spiritual. Ya, spiritual itu ya baik Anda beragama apapun begitu. Tidak. Ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, pemirsa, Gunung Padang mungkin belum bisa kita jauh sepenuhnya, Kang ya. Berkaitan dengan sains, kemudian spiritual. Tapi hal ini menjadi pasti mengajarkan bahwa peradaban bukan hanya soal bangunan besar, melainkan tentang ilmu, akhlak, dan kesadaran manusia. Perlu kita cari, bukan perlu kita cari siapa yang membangunnya begitu, tapi bertanya dengan rendah hati, kemudian apa pesan yang disampaikan oleh bangunan yang besar gitu, Kang Cakra. Ada terakhir Kang Cakra sebagai penutup? Seperti yang tadi disampaikan, spirit dari nilai spirit yang terbuka sekarang adalah tentang Gunung Padang itu mengenai keselarasan alam. Jadi saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita menyelaraskan antara ilmu pengetahuan kita dengan spiritualitas kita. Kita menjadi orang yang beragama tapi tetap berilmu. Kita menjadi orang berilmu tetap beragama. Luar biasa, berilmu dan beragama. Itulah pesan yang dipancarkan oleh Gunung Padang untuk mengingatkan kita semua menjaga alam dan lainnya. Terima kasih, tetap di History Mistika di episode selanjutnya bersama saya Muhammad Agus Salim dan Kang Cakra Widiantara di channelnya Cakra Widiantara. Selain itu juga jangan lupa kalau misalkan ada masukan, diskusi, saran dan lain-lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih. Nanti juga kami akan kolaborasikan di channelnya Pandeglang TV dan saksikan kami berdua juga di program di Sang Amaca. Terima kasih Kang Cakra atas waktunya. Pemirsa, saya Muhammad Agus Salim izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi wabarakatuh.